Peluang Indonesia Jangan lupa ke Piala Dunia kembali subscribe, cerah like, share, dan komen bila video berjaya ini guys, menunjukkan dan Arab tekan Saudi loncengnya. dengan skor 2-0. Yes, 2 gol, clean sheet, hujung-hujung kad merah tapi masih berjaya bertahan sehingga habis. Okay, so DM pun dah ramai gila ni. Kalau aku buat video ni pagi esok, aku tak tahulah berapa banyak DM lagi yang akan masuk. So kita buat terus malam ni. Macam biasa, korang yang nak support Wibro boleh tekan butang follow. Dah tekan, mantap cuy. Of course lah, review kali ni kita kena mulakan dengan pemain ini, Marcelino Ferdinand. Tahun ni aku dah review banyak player Indonesia, player warisan, player tempatan, dan antara player yang pernah aku review suatu ketika dahulu, Marcelino Ferdinand, one of my favourite players to watch. Okay, walaupun sejak beberapa bulan ni dia punya spotlight tu makin kurang, makin orang tak pandang Marcelino Ferdinand ni compare dengan Piala Asia hari tu. Lepas tu ada juga orang-orang Indonesia yang tak suka, katanya dia selfish, katanya dia tak boleh pakai. Okay, which is ada betulnya, ada beberapa game yang dia agak selfish, tak passing, tak tahu position macam mana. Tapi tonight, hari ini, malam ini, dia membuktikan yang dia masih lagi star boy dalam timnas Indonesia. Dah lah dapat sumbat gol 2 biji, lepas tu dapat pula celebrate macam ni. Memang dia menang besar malam ni. Marcelino Ferdinand is that guy. Okay, kalau celebration macam ni mengingatkan aku tentang, of course lah, Cristiano Ronaldo. Mungkin sebab stadium Gelora Bung Karno tu dia tak ada tempat macam nak duduk macam Ronaldo buat, Garnacho buat. So dia duduk lah atas kerusi ni. This is like the most iconic celebration lah untuk timnas pada tahun ini ataupun in recent years. Secara jujurnya, Indonesia memang diserang bertubi-tubi. Arab Saudi memang pegang possession, memang diorang dominate bola. Indonesia bertahan habis-habisan, lagi-lagi lepas dah leading 2-0 awal-awal Okay, dah leading 2-0 ni memang diorang dalam langkah kanan lah. Okay, tak perlulah nak cari gol lagi kalau dah leading 2. Kalau leading 1 mungkin risau sikit, tapi bila dah leading 2 memang diorang bertahan. Arab Saudi memang banyak betul shot off target, on targetnya tak berapa banyak. Okay, so in the end Indonesia berjaya kalahkan Arab Saudi. Disebabkan kemenangan ini, maka Indonesia secara tiba-tiba daripada tempat terakhir dalam grup kini berada di tempat ketiga. Ingat nak layak ke round keempat, tempat ketiga dan tempat keempat sudah cukup. Kalau nak layak terus ke Piala Dunia, tempat kedua dan tempat pertama. Okay, so ada satu lagi game yang belum habis antara Bahrain dan juga Australia. Aku tak rasa Bahrain boleh menang, so mungkin Indonesia akan kekal di tempat ketiga buat setakat ini. Of course, ranking akan naik banyak gila. Okay, menang dengan Arab Saudi kot, kau ingat ranking tak naik banyak ke? Mesti akan naik banyak juga aku rasa. Alright, so itu saja tahniah aku ucapkan kepada timnas Indonesia. Macam biasa, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Ya, aku rasa sebenarnya yang membuat tekanan itu atau bukan hanya Indonesia ya, Arab juga banyak Indonesia, timnas Indonesia itu membuat tekanan kepada Arab Saudi ya. Bahkan Indonesia beberapa kali sebenarnya yang seharusnya bisa mencetak gol ya guys ya, dari Ragnar Oratmangun, terus Rafael Struijk, juga ada beberapa tembakan yang kemudian mantul dan akhirnya tidak menjadi gol. Itu semua sebenarnya kan membuat tekanan kepada pemain-pemain Arab Saudi dan alhamdulillahnya itu gol yang diciptakan oleh Marcelino membuahkan hasil sebanyak 2 kali guys. Jadi kalau dibilang pemain Arab itu banyak menyerang, Indonesia juga sebenarnya banyak sekali menyerang ya guys ya. Tapi keberhasilan Marcelino yang membedakan antara pemain Arab dengan Indonesia seperti itu. Yes, prediksi abang tepat. Menyalah timnas Indonesia bantai Arab 2-0. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Apa benda ni wey? Sejauh ini Arab Saudi belum pernah kalah dari tim Asia Tenggara manapun sejak 2008. Rekod tersebut baru saja dipecahkan oleh anak-anak Shin Taeyong, khususnya anak emas Cristiano Marcelino. Performa man of the match dan 2 gol mantap Marcelino membawa Indonesia
Malaysia menempati posisi ketiga klasimen sementara Grup C. Beberapa pemain lain juga tampil menonjol, terutama Kelvin Verdong yang berlari hingga krem dan ia juga nyaris mencetak tendangan voli indah. Rizky Ridho merupakan bek paling solid untuk Indonesia, sangat tenang dan dia harus bermain di luar negeri. Rata-rata setiap pemain memberikan 100% hingga minit terakhir meski hanya dengan 10 pemain. Dan inilah hasilnya, dominasi atas Arab Saudi yang pandai berguling dan beruntung tidak dibantai 4 atau 5-0. Namun para supporter Garuda jangan lupakan jasa Shin Taeyong dan juga Eric Thohir atas kemenangan ini. Sekali lagi, selamat King Indo, Garuda terbang tinggi, respect. Betul ya, sebelum ini memang tagar STY out itu sangat-sangat luar biasa menggema ya guys ya, karena ini antara hidup dan mati gitu ya, mau lanjut atau enggak gitu kan. Jadi memang STY kemarin itu di ultimatum lah sama banyak pihak seperti itu ya guys. Tapi lagi-lagi dia membuktikan bahwasannya Indonesia layak dan bisa untuk menuju ke tahap berikutnya seperti itu, sehingga tagar STY itu mungkin sekarang semakin berkurang lagi ya guys ya, dan mudah-mudahan itu terus bisa dilakukan oleh STY dengan sebaik-baiknya seperti itu. Sepak Asia Tenggara ketika ini tak ada siapa boleh nafikan. Saya yakin ramai yang terkejut dengan kemenangan Indonesia ke atas Arab Saudi kan. Pertama, ini membuktikan bahawa era keagungan bola sepak Arab ke atas negara-negara ASEAN sudah pun berakhir. 2 kali perlawanan Indonesia ke atas Arab Saudi, 2 kali Arab Saudi gagal. Bahkan Bahrain pun mungkin perlukan pengadil untuk mengikat Indonesia. Bahkan Malaysia juga berjaya kalahkan Lebanon baru-baru ini. Kedua, kejayaan Indonesia ni jauh lebih tinggi dari kejayaan Thailand dan Vietnam. Sementara Harimau Malaya kita ni masih dalam keadaan yang sama. Ketiga, peluang Indonesia ke Piala Dunia sangat cerah. Dan saya berharap mereka ni benar-benar dapat masuk ke Piala Dunia. Dan yang terakhir, saya nak tanya, adakah pengurusan Persatuan Bola Sepak Malaysia nampak dengan kebangkitan Indonesia yang sangat menggila ni? Kalau nampak, saya fikir mungkin boleh undurkan diri serta-merta dan kita berilah laluan kepada mereka yang lebih layak. Ya, apapun, syabas Indonesia, teruskan kemenangan anda. Betul ya guys ya. Jadi memang di Asia Tenggara kemarin sebelum Indonesia di Piala AFC kualifikasi sebelumnya itu Thailand yang pernah masuk dan Vietnam juga, tapi mereka itu gagal ya guys, tidak bisa melawan tim-tim kuat raksasa Asia seperti Arab Saudi guys. Jadi memang yang di Asia Tenggara ini baru Indonesia yang bisa mengalahkan Arab Saudi. Makanya banyak sekali negara-negara Asia Tenggara yang bahkan Asia yang benar-benar shock ya guys ya, karena baru pertama kali negara Asia Tenggara yang bisa mengalahkan Arab Saudi. Dan di satu sisi juga tadi netizen Malaysia itu dia menyindir bahwasannya Federasi Malaysia Sepak Bola Malaysia juga sedang jatuh ya guys ya. Apakah setidaknya FAM bisa menemukan pengganti daripada presiden yang sekarang ini? Aku cukup suka dengan progres Indonesia. Ya. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari sebelum Piala Asia. Boleh. Oke, jadi pada intinya netizen Malaysia sangat-sangat mendukung ya guys ya perjuangan Indonesia ya untuk kalau bisa masuk ke Piala Dunia nanti, dan mungkin se-Asia Tenggara juga bakalan mendukung ya, karena salah satu-satunya wakil dari ASEAN itu adalah Indonesia guys.
Jadi sampai di sini dulu video kali ini ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini guys ya. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Ciao.